ya. Nah, itu kan jadi wajar kalau kayak gitu. Nah, sangat nggak masuk akal kalau misalnya kita malah ngerasa, "Oh, target finansial perusahaan tuh urusan perusahaan, bukan urusan kita," gitu. Ya, nggak bisa kayak gitu, itu nggak fair. Ya, itu adalah tanggung jawab kita juga untuk membantu perusahaan yang memang menggaji kita gitu, karena memang sudah sewajarnya seperti itu. Jadi, semua perusahaan pasti punya yang namanya target finansial. Ya, target finansial ini terdiri dari apa aja. Contohnya, ada orang yang targetnya, "Oh, startup saya ini target finansialnya adalah mencatat keuntungan dalam 10 tahun ke depan misalnya. Oh, target finansial saya, nggak apa-apa deh rugi dulu gitu, tapi tahun depan jumlah user sudah naik 2 kali lipat gitu. Itu adalah yang dimaksud dengan target finansial. Nah, fungsi dari budget, fungsi dari financial planning adalah untuk membantu agar perusahaan bisa mencapai target finansial mereka itu. Ya, jadi kalau aku translate ini dalam kehidupan, pribadi gitu ya, target finansial kita apa, misalnya kita pengen pensiun dini di usia 45 tahun misalnya, atau Ya. kita pengen bikin rumah di usia 30 tahun. Nah, itu kan target perorangan. Nah, perusahaan tuh juga punya target yang seperti itu, dan itu adalah tugas kita ya sebagai pekerja di perusahaan itu untuk membantu mewujudkannya. Oke. Kemudian yang terakhir, fungsi dari financial planning adalah membantu perusahaan untuk dapat survive dari krisis finansial. Ya, salah satunya dengan penganggaran dana darurat, ya, atau emergency fund bahasa Inggrisnya. Nah, krisis finansial ini sekarang udah relatable banget buat begitu banyak orang karena tahun 2020 kemarin yang bahkan sampai sekarang juga masih berlangsung gitu. Nah, aku tahu banget banyak banget perusahaan yang bisa tidur lebih nyenyak karena mereka selama ini sudah disiplin secara finansial. Ya. Ya mereka tuh yang namanya financial planning tuh pokoknya udah hatam lah gitu. Kenapa? Eee, bukan berarti bisnis mereka nggak kena impact gitu ya, bukan berarti sales mereka nggak ikutan turun, sama, mereka kena impact-nya juga, tapi mereka masih bisa survive gitu. Gimana caranya? Ya salah satunya karena mereka walaupun tahun-tahun sebelumnya bisnis mereka lancar, mereka tuh nggak lengah, ya mereka tetap punya yang namanya dana darurat. Gimana cara ngitungnya nanti aku jelasin, Mhm mhm. oke? Sekarang kita langsung masuk ke dalam materi budgeting-nya. Jadi dalam, budgeting itu ada 2 pendekatan. Yang pertama top down, yang kedua adalah bottom up. Nah, top down ini adalah contohnya gini, jadi kan budget itu adalah isinya ya, isi budget adalah, oke ini rencana, target penjualan kita berapa sih? Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam budget itu ada juga, oke, target penjualannya tahun 2021 tuh 100 miliar lah gitu. Oke, target, untuk beban-bebannya itu berapa miliar gitu. Jadi kita bukan cuma ngomongin yang namanya budgeting, bukan cuma ngomongin target pendapatan, tapi juga ngomongin target dari beban-beban atau target dari pengeluaran. Nah, dalam budgeting itu ada 2 pendekatan, yang pertama top down, yang kedua bottom up. Top down itu berarti, ya udah yang di atas-atas aja nih, dewan direksi atau misalkan senior manajemennya yang bikin budgeting ya, mereka yang bikin budgetnya gitu ya, terus nanti diturunin ke bawah gitu. Baru nanti, yang di bawah kalau misalkan punya feedback boleh kasih tahu, tapi ya kalau top down budgeting tuh biasanya agak lebih quote and quote otoriter. Jadi kalau udah bosnya bilang, "Ya udah pokoknya ini budget kita A, A udah terima aja," gitu kan. Nggak boleh kita tuh sebagai bawahan tuh, jarang ada yang boleh, berpendapat gitu ya, ngasih masukan mengenai budget yang dibuat itu. Nah, kelemahan dari top down budgeting itu adalah nggak ada sense of ownership gitu. Orang-orang yang di working level, orang-orang yang di bawah akan ngerasa, "Ah, itu budgetnya tuh emang sejak awal nggak masuk akal," gitu. "Oh, budget itu bukan saya yang bikin, itu budget tuh yang bikin bos-bos," gitu. Jadi emang itu tuh nggak mungkin bisa tercapai gitu, budgetnya tuh nggak realistis gitu. Karena mereka nggak ngerasa terlibat dalam proses pembentukan angka itu. Ketika angka itu tidak tercapai, mereka jadi ngerasa, "Ya udah itu emang bukan salah saya, itu salah budgetnya yang sejak awal nggak realistis dan budget yang nggak realistis itu bukan saya yang buat," gitu. Nah, itu kelemahan dari top down budgeting yang sering aku jumpai dalam dunia kerja, sehari-harinya. Contohnya gini, misalnya, oh target penjualannya itu sales naik 3 kali lipat. Karena bahkan tim sales-nya yang di bawah ini, ya yang benar-benar turun ke lapangan untuk bantu jualan barang, nggak terlibat di proses budgeting,
ketika akhirnya target itu nggak tercapai, mereka menyalahkan budgetnya. Ya mereka bilang, "Oh sejak awal emang gue nggak pernah komit, gue nggak pernah janji sales bisa naik 3 kali lipat kok." Nah itu yang bahaya dari top down budgeting. Sama soal expense juga kayak gitu, soal beban-beban juga kayak gitu. Dibikin budgetnya tuh yang hemat banget gitu. Lalu tim operasional bilang, "Itu sejak awal tuh budgetnya nggak masuk akal, jadi bukan saya yang boros, emang budgetnya aja yang jelek." Nah itu kelemahan dari top down budgeting. Nah, yang kedua pendekatannya ada yang namanya bottom up budgeting. Jadi kalau bottom up itu budget awal akan dibuat dari bawah dulu ya. Jadi misalkan tim eh, marketing bikin sendiri untuk divisi marketing, untuk pengeluarannya marketing, tim penjualan juga propose kira-kira nanti kita bisa ngejual segini banyak nih tahun depan. Kemudian tim HRD, tim operasional semuanya lah bikin budget mereka masing-masing ya. Kemudian digabungkan sama tim finance baru dipropos ke atas. Ya ke atas ini beda-beda, ada yang di atas tuh namanya BOD, Board of Director, ada yang namanya Chief Suite gitu ya, si suite beda-beda lah ya, pokoknya top manajemen perusahaan lah. Nah, kelemahan yang kedua ini sebenarnya bagus, melibatkan tim kita gitu ya. Tapi banyak juga orang yang komplain kalau bottom up budgeting, mereka bilang gini, "Capek-capek gue bikin budget, ujung-ujungnya juga angkanya dari atas sih," gitu. "Angka gue nggak ada yang kepake sama sekali, jadi buang-buang waktu doang. Kalau emang ujung-ujungnya kayak gitu mah, ya udah sejak awal top down budgeting aja," kayak gitu kan. Nah itu, jadi akhirnya ternyata bottom up budgeting itu juga punya kelemahan, ya. Kenapa? Karena ya wajar juga kan kalau yang di atas nggak nerima mentah-mentah apa yang dipropos sama bawahannya gitu kan. Sebenarnya itu wajar gitu, siapapun yang jadi atasan pun ya nggak akan kayak mau diterima disuapin mentah-mentah sama timnya gitu. Jadi itu sebenarnya wajar juga. Lalu pertanyaannya kalau gitu solusinya, ya yang benar itu kita pilih top down budgeting atau bottom up budgeting. Nah kalau aku udah ngerjain itu udah kenyang banget ngerjain budgeting dan aku akhirnya menemukan satu solusi yang paling efektif, yaitu sebenarnya adalah campur, di-mix ya, antara 2 pendekatan ini di-mix. Jadi gimana cara mix-nya? Angka awal, target besarnya, ya itu yang tentukan di atas, top down, ya. Tapi detail untuk bisa sampai ke atas, ya, dipropos dulu sama tim yang di bawah, ya. Contohnya gimana? Misalkan gini, misalkan financial goal buat tahun depan, oke perusahaan bilang gini, yang di atas top management bilang gini, "Pokoknya target buat tahun depan penjualan kita tuh naik 3 kali lipat." Nah, dengan asumsi sales bisa naik 3 kali lipat, kalian bikin deh budgetnya. Ya, top manajemennya bilang gitu ke timnya gitu. Baru nanti tim yang di bawah udah tahu kan ya yang dikunci adalah salesnya harus naik 3 kali lipat, baru nanti tim operasional mikir, "Oh, berarti kalau barang yang harus dikirim naik 3 kali lipat, ya kira-kira shipping cost-nya tuh akan naik seginilah," gitu. Itu kan lebih gampang, lebih terarah ngitungnya gitu kan. Tim marketing juga sama, "Oh, kalau kita harus naik sales 3 kali lipat, berarti kita perlu dana marketing tuh sekitar segini rupiah lah gitu. Kita akan bikin, hire selebgram lah, pasang iklan di Google atau apa gitu kan yang sesuai dengan target penjualannya itu gitu. Nah baru jadi kelebihan cara yang seperti itu adalah lebih efektif juga buat tim yang di bawah ya. Mereka tuh juga nggak bener kayak dilepas buta-buta ya, dilepas gitu aja tangannya tanpa jelas sebenarnya apa sih yang boleh mereka propose, apa yang enggak gitu, ya. Bottom up budgeting juga ya walaupun pada akhirnya ya harus tetap sepakat sama yang di atas, tapi jangan sampai apa yang dibikin tim kita 100% nggak kepake, ya. Karena kalau sampai bottom up tapi 100% nggak kepake, apa bedanya sama top down? Iya kan? Ya udah sejak bener bener yang mereka bilang kalau memang ujung-ujungnya semua angka itu 100% datang dari top manajemen, ya dari awal nggak usah repot-repot bottom up, karena bottom up ini justru makan waktu lebih banyak untuk bikinnya. Ya bikin budget dengan proses bottom up itu bisa makan waktu 2 sampai 5 bulan. Ya beda dengan top down, bisa 1 bulan aja selesai gitu. Nah, kalau ujung-ujungnya top down, ya ngapain dibuat bottom up gitu kan, itu sih maksudnya. Jadi kalau menurut aku paling ideal, langkah pertama dari budgeting, ya langsung masuk ke, slide yang berikutnya ya. Itu langkah pertamanya nanti dulu, itu sebenarnya teknisnya, tapi sebenarnya, langkah pertamanya ini yang di nomor 2 ini, ya top manajemennya menentukan target yang ingin dicapai untuk tahun berikutnya. Ya kunci satu variabel aja yang dianggap itu pokoknya ultimate goal, pokoknya itu yang tidak boleh sampai, kita lepas gitu, itu harus tercapai pokoknya. Tadi aku udah bilang contohnya sales naik 3 kali lipat atau bisa juga, yang dikunci adalah angka, keuntungannya ya. Ya udah berarti net income perusahaan tuh kira-kira naik 30% lah gitu. Apa bedanya?
Ya beda. Kalau kita ngomongin keuntungan naik 30% ya, itu, keuntungan itu kan banyak hal ya, keuntungan itu bisa jadi, kalau keuntungan naik bisa jadi pendapatannya yang naik atau bebannya yang turun gitu. Nah, kalau kita mau ngunci di bawahnya ya, berarti bisa aja justru salah satu solusinya adalah target penjualannya jangan terlalu tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kalau target penjualan naiknya terlalu tinggi, misalkan kita bilang, "Oh harus naik sampai 10 kali lipat, 100 kali lipat." Ini bener ada loh ya. Ada perusahaan terutama startup yang bener-bener dalam 1 tahun mengharapkan penjualannya itu naiknya sampai 100 kali lipat, itu beneran terjadi. Nah, kalau sampai penjualan itu naiknya terlalu tajam, ya, itu biasanya jual rugi. Kenapa? Karena dikasih cashback lah, dikasih free ongkir lah, dikasih diskon ini itu, promo ini itu, gitu kan. Ya iya, penjualannya naik, tapi kerugian yang di bawah malah tambah besar. Ya itulah makanya aku bilang tadi kunci satu aja, yang mau dikunci apa yang di atasnya sama si top manajemennya ini, atau yang di bawahnya. Karena dua hal ini tampak serupa tapi nggak sama. Ya, jadi jangan jadi top manajemen yang terlalu banyak maunya juga gitu, jangan, "Oh iya pokoknya sales-nya sih naik 100 kali lipat," gitu, tapi ongkos promosinya naiknya 2 kali lipat aja, jangan banyak-banyak, kayak gimana caranya gitu kan, itu kan nggak masuk akal. Nah itu, jadi langkah pertama adalah top manajemen menentukan dulu ya, mereka tuh maunya apa. Nah lalu, sambil, mereka bikin ya target-targetnya itu, eee, sambil mereka nentuin satu hal yang ingin dicapai, tim finance perusahaan ya, jadi ini hanya boleh dikerjakan oleh tim finance, nggak boleh dikerjakan oleh masing-masing departemen, ya itu kerjakan yang poin satu. Ini jadi poin satu dan 2 ini bisa dijalankan secara paralel, secara bersamaan, ya. Ketika, top manajemennya lagi mikir kira-kira ultimate goal buat tahun depan tuh apa sih, gitu kan. Nah, tim finance-nya bisa mulai bikin laporan keuangan tapi per departemen, ya bukan kan kalau laporan keuangan yang, wajib ya yang akan diaudit oleh auditor, yang wajib dibuat itu kan yang di levelnya udah satu perusahaan gitu kan. Enggak, bukan itu yang dibutuhkan oleh masing-masing head of department, ya bukan itu. Yang dibutuhkan untuk proses mix tadi yang aku bilang bottom up tapi top down juga itu, ya itu adalah yang dibutuhkan sebetulnya, laporan keuangan aktual per departemen. Jadi kalau saya di departemen, operasional ya kasih ke saya hanya beban gaji untuk, divisi operasional aja gitu. Ngapain dikasih ke saya total gaji gitu kan, atau misalkan kalau kita ngomongin entertainment cost gitu ya, biaya entertainment. Kan yang suka entertain orang itu bukan cuma marketing aja misalnya gitu, itu kan banyak. Jadi kalau cuma dikasih satu angka besar di level perusahaan, ya akan susah untuk kepala dari masing-masing divisi menganggarkan budget untuk divisi mereka di tahun depan. Ya jadi langkah pertamanya adalah tim finance-nya harus bikin dulu laporan keuangan aktual tapi per departemen ya. Jadi oke, ini laporan keuangan punya tim sales gitu. Ini sales yang kalian hasilkan, ini beban-beban yang kalian keluarkan, termasuk beban gajinya mereka, ongkos transportnya mereka, pokoknya semua yang menggunakan mereka sebagai cost center ya. Kemudian tim operasional juga sama, kalau operasional ya pasti kan salesnya nol karena kan mereka nggak bertanggung jawab untuk melakukan penjualan gitu kan. Tapi ini loh beban-beban yang khusus dari departemen operasional, ini departemen HRD, ini departemen penjualan, ini IT, semuanya bikin seperti itu. Ya, itu akan menjadi dasar. Kenapa aku bilang harus dibuat oleh tim finance? Karena kalau dibikin masing-masing, takutnya mereka pertama nggak punya datanya, mereka nggak pernah keep track selama ini mereka ngabisin berapa banyak. Yang kedua lebih parah lagi kalau angkanya tuh menggunakan metodologi mereka masing-masing dan bukan menggunakan metodologinya accounting ya atau metodologinya akuntansi dan itu bahaya. Jadi proses yang nomor satu ini harus dibuat oleh Departemen Finance ya setelah jadi itu disebar ke seluruh divisi. Nah, terus pertanyaannya, kan tadi aku udah bilang harusnya budgeting itu dilakukan di akhir tahun ya sebelum tahun depannya mulai gitu ya. Kita kan ngebudgetin buat tahun depan, kita harus bikin di akhir tahun ini. Nah, terus laporan keuangan aktualnya gimana bikinnya kan tahunnya belum berakhir. Nah, itu kita bikin jadi misalkan ya kita bikin budget tuh di bulan Oktober. Ya, kita baru punya laporan keuangan aktual itu sampai September aja, sampai September 2020 nih. Berarti kan cuma 9 bulan, ya nggak apa-apa. 9 bulannya pakai angka aktual, ya kemudian 3 bulan terakhirnya kita pakai yang namanya run rate, ya atau kira-kira gitu. Berdasarkan performa atau kinerja keuangan selama 9 bulan pertama, kira-kira 3 bulan terakhir di 2020 bakalan kayak gimana nih.
laporan keuangan perusahaan per departemennya gitu. Itu yang namanya run rate by the way. Ya, jadi tetap bikin itu dulu, tim finance bikin itu, baru disebar ke seluruh divisi. Nah, setelah tim finance ngasih laporan keuangan per departemennya ke masing-masing kepala divisi, kemudian top manajemen juga sudah menentukan, oke, ini target yang pengen perusahaan kunci gitu ya. Selanjutnya adalah masing-masing departemen itu bikin proposal budgetnya masing-masing ya. Jadi tim penjualan bikin untuk tim dia sendiri, tim marketing bikin untuk dia sendiri. Nanti kalau udah jadi ya, semuanya dikumpulin lagi ke tim finance, lalu tim finance yang ngegabungin ya semua angka itu menjadi satu budget di level perusahaan ya. Nah, tapi bikinnya jangan cuman propose angka tanpa ada penjelasan ya. Masing-masing HOD wajib untuk bikin yang pertama namanya asumsi-asumsi yang dipakai, kayak misalnya ketika bikin beban gaji gitu ya. Ya, berarti asumsi karyawan yang sekarang tuh naik gajinya rata-rata 5% lah gitu kan. Nah, itu kan namanya asumsi gitu kan, nanti akan naik 5%, ya nggak tahu juga. Atau misalkan ada asumsi, ya dengan asumsi harga barang naik senilai inflasi lah kira-kira 2,5% misalnya gitu. Nah, itu namanya asumsi. Nah, itu jadi harus jelas nih, ya jadi jangan cuma cap-cip-cup aja gitu, jangan cuman, oh tahun lalu kita ngabisin dana 100 miliar, berarti tahun depan kira-kira 120 miliar lah, nggak kayak gitu, harus ada dasarnya. Ya asumsinya Mbak apa, Rifa, kemudian yang penting yang Mbak kedua Rifa, adalah maaf. justification, ya. Ya, kenapa? Mungkin boleh Kenapa? diulang tadi 3 kalimat terakhir karena tadi Kenapa, Pak? 3 kalimat terakhir mungkin boleh diulang tadi agak putus-putus. Oh, putus-putus. Ya, Sekarang gimana? sekarang sudah, Sekarang masih putus-putus nggak? sudah, sudah. Oke, aku mulai dari poin 3 aja ya. Ya, Oke. Nah, untuk yang ketiga ini, kita bikin usulan budget per departemen. Ya, jadi, tadi kan tim finance-nya udah ngasih nih, ini loh pengeluaran kalian, ini laporan keuangan untuk divisi kalian bulan lalu, ya. Nah, di bulan lalu, tahun lalu gitu. Nah, untuk data itu akan kita pakai untuk, membuat budget di tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan tim penjualan, tim sales hanya bikin budget untuk tim sales, tim marketing hanya bikin budget untuk tim marketing ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, prosesnya tuh seperti itu, baru nanti digabungkan ke tim finance. Nah, nanti tim finance ini akan mengecek daftar asumsinya. Ya, daftar asumsi itu apa? Daftar asumsi itu, ya udah ini budget beban gitu ya, beban gaji dinaikin. Asumsinya karyawan naik gaji berapa persen misalnya. Nah, atau misalkan ini harga barang dinaikin gitu ya. Dasarnya tuh apa? Oh ya udah nih harga barang dinaikin 2,5% karena inflation rate Indonesia tahun ini tuh 2,5% misalnya. Itu yang namanya asumsi. Ya harus ada yang seperti itu. Nggak boleh kayak cuman kira-kira, oh tahun ini kata tim finance kita ngabisin 100 miliar, tahun depan kira-kira tuh kita minta 120 miliar lah buat budgetnya. Ya nggak bisa kayak gitu. Ya jangan cuman pakai angka tahun lalu mentah-mentah sebagai acuan gitu. Angka tahun lalu hanya sebagai alat bantu dan bukan berarti mutlak kita bisa pakai angka itu lagi buat tahun depan, ya. Terus ada juga yang kedua namanya justification atau justifikasi, ya yang di sini aku tulis, itu adalah ya pembenarannya gitu. Kenapa kita propose angka-angka itu. Misalkan kita bilang gini, "Oh, beban gaji saya akan naik 20% gitu ya, beban gaji divisi saya akan naik 20% karena saya mau rekrut 10 orang baru." Nah, jelasin kenapa divisi kamu butuh 10 orang baru. Ya kenapa? Emangnya tim yang sekarang nggak bisa ngerjain, pekerjaan yang akan di-handle sama orang baru itu gitu. Ya alasannya apa? Akan mengerjakan apa? Manfaatnya kalau perusahaan merekrut mereka itu apa? Gitu. Nah, itu yang namanya justification ya. Jadi jangan lupa ketika masing-masing departemen bikin budgetnya, ya, bikin daftar asumsi dan bikin juga daftar justification. Oke. Kemudian yang keempat, setelah masing-masing HOD-nya bikin, baru nanti tim finance yang kumpulin ya dari semua divisi yang ada di perusahaan, lalu jadilah budget draft pertama atau first draft ya, yang udah bentuknya profit and loss, yang udah di level perusahaan gitu. Ya udah berarti nanti tim finance itu biasanya akan bikin sebelah-sebelahan juga nih, oke ini run rate ya atau angka aktual tahun ini, kemudian di sebelah kanannya adalah proposal budget untuk tahun depan, ya kemudian di kolom yang ketiga itu biasanya variansnya ya increase atau decrease, kenaikan atau penurunan antara aktual tahun ini dengan budget tahun depan. Kemudian di kolom yang keempat biasanya tim finance-nya akan ngasih penjelasan ya kenapa ini naik berapa persen gitu, kenapa
beban maintenance gitu kan, misalkan beban gaji atau beban sewa atau apapun naik sekian persen. Nah, yang namanya asumsi dan justifikasi itu biasanya akan ditulis di kolom yang keempat itu sama tim finance-nya. Nah, setelah digabung, budget first draft-nya itu akan direview dulu nih sama siapa, sama tim finance-nya, ya. Tim finance-nya nggak boleh langsung kayak, ya udah semua orang minta segini, tinggal gabungin terus kasih ke top manajemen, jangan, ya. Setelah digabungkan, tim finance adalah orang pertama yang harus melakukan filter, ya, dicek lagi, ini orang-orang pada ngumpulin, ya, udah ada asumsi dan justification yang masuk akal atau enggak. Ya harus ditanya, ini persentase ngambilnya dari mana gitu. Ini kalian butuh, misalkan tiba-tiba minta, oh minta mobil operasional 20 buah gitu kan, harus tanya buat apa gitu, kenapa butuh mobil sebanyak itu, kenapa butuh tambahan karyawan sebanyak itu. Nah itu adalah tugasnya financial controller ya untuk challenge ya, untuk mempertanyakan semua angka yang ditanyakan di dalam budget yang first draft itu. Ya tujuannya bukan sok-sokan, ya don't take it wrong, tapi ini mereka hanya mengerjakan sesuatu yang sudah sepatutnya mereka kerjakan. Ya mereka digaji, mereka dipekerjakan memang tujuannya buat itu, ya untuk menjaga aset perusahaan. Jadi jangan tersinggung kalau tim finance kamu nanya-nanya, ini kenapa ngebudgetin segini, buat apa, tujuannya apa. Itu bukan karena nggak percaya, bukan karena bosi, bukan karena ngatur-ngatur, tapi memang kita diajarinnya ya seperti itu. Karena memang sudah seharusnya seperti itu. Ya, karena fungsinya tim finance adalah membantu manajemen untuk menjaga keuangan perusahaan. Jadi sebelum kita submit sesuatu, sebelum kita kasih sesuatu ke manajemen, ya tugas kita dulu untuk review dulu sebagai saringan pertama untuk mereview angka-angka itu dulu. Nah, nanti setelah misalkan dari tim finance ngerasa ada yang nggak masuk akal, biasanya akan dibalikin lagi ke masing-masing HOD-nya, ke masing-masing departemen. Lalu nanti setelah ketemu angka yang disepakati, ya angka gabungan itulah yang baru dikirim ke top manajemen. Nah, nanti budget first draft yang sudah disepakati oleh tim finance dan HOD diajukan ke top manajemen. Nah, baru situ top manajemennya review, lalu top manajemen akan ngasih feedback gitu ya. Kalau misalkan oke, feedback ini juga kalau menurut aku yang namanya demokrasi, ya bukan berarti top manajemen selalu benar, tapi bukan berarti juga top manajemen selalu salah. Jadi di sinilah pentingnya komunikasi yang baik ya antara top manajemen dengan working team. Ya dengan tim yang benar-benar mengeksekusi budget itu nantinya ya. Nah, nanti setelah sepakat baru deh direvisi lagi ya tim finance dan HOD merevisi lagi berdasarkan feedback dari top manajemen, baru akhirnya nanti dapat final approval dari top manajemen. Menurut aku ini, pendekatan seperti ini, ya campuran antara top down dengan bottom up, itu tetap lebih efektif daripada pure top down, karena itu kesannya kayak otoriter banget, nggak melibatkan tim sama sekali dalam proses pembuatannya, ya, tapi tetap terkontrol juga, gitu. Itu tetap aja, lebih baik daripada bottom up, karena, oke tim pertama merasa dilibatkan, dan yang kedua tim tuh punya panduan. Ya sebenarnya mereka bikin budget, itu tuh goals-nya ke arah mana gitu, ibaratnya kita disuruh siap-siap gitu kan, siap-siap ya packing kita mau jalan-jalan gitu. Kita akan lebih enak kalau tahu dong kita jalan-jalan mau ke mana. Karena kalau kita liburan ke Bali sama liburan ke Iceland, ya isi koper kita beda, Iceland dingin, Bali panas gitu kan. Nah sama, ya kurang lebih budgeting tuh seperti itu. Ya, bottom up nggak apa-apa, tapi harus sudah ada satu variabel yang dikunci, ya satu tujuan besar yang dikunci oleh top manajemen supaya working team yang di bawah tuh tahu ini tuh arahannya mau kemana ya. Jadi walaupun tetap aja ujung-ujungnya nggak bisa 100% bottom up, tapi tetap aja nggak 100% top down juga. Ya akhirnya yang di atas dengan yang di bawah tuh bisa ketemu di tengah. Nah, pendekatan ini bahkan lebih efektif untuk ketemu di tengah daripada top down yang murni top down atau bottom up yang murni bottom up. Oke. Nah, kemudian ini yang selanjutnya, tiap kali bikin budget ya, pikir 2 kali sebelum menganggarkan tambahan biaya tetap dalam jumlah besar. Ya, biaya tetap itu apa? Biaya tetap adalah biaya ya yang walaupun angka penjualan kita turun ya, jumlah biaya yang harus dibayarkan perusahaan akan tetap sama. Contoh paling gampang adalah gaji ya. Gaji kayak contohnya di zaman corona sekarang gitu kan, banyak perusahaan travel yang sales-nya anjlok sampai 90% lebih gitu. Tapi kan beban gaji yang mereka bayarkan tiap bulan tetap sama, ya kan? Itu kenapa akhirnya terjadi PHK gitu. Nah, kenapa ya? Karena itu, karena, eee,
penjualannya kecil, beban tetapnya tinggi, sehingga mau nggak ada solusi lain selain di-cut down untuk beban tetapnya. Nah, jadi daripada berakhir harus PHK orang lain gitu kan, kenapa nggak sejak awal kita disiplin aja gitu kan, sebelum kita ngerekrut orang baru gitu. Kita tuh harus evaluasi dulu, ini benar-benar harus ngerekrut atau enggak, dan cara ngevaluasinya gimana? Banyak hal gitu. Yang pertama, kita evaluasi dulu workload current team kita. Aku cukup sering juga ya ngedengar cerita gitu ya teman-teman, "Di kantor gua banyak jam kerja nonton YouTube," gitu. "Tapi kantor lu kerjaannya ngerekrut orang baru terus," gua bilang gitu, saya bilang gitu kan. "Iya, gue juga bingung," katanya gitu. Jadi itu, jangan sampai kita ngerasa butuh orang baru, ya, padahal di tim kita masih banyak orang tuh yang quote and quote "magabut" gitu, yang makan gaji buta, jangan kayak gitu, ya. Pastiin tim kita ini kerjanya produktivitasnya sudah optimum sebelum memutuskan untuk nambah orang baru, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum mutusin untuk nambah orang baru, sebaiknya kita evaluasi dulu standar operating prosedur perusahaan, SOP perusahaan. Kadang-kadang ya ada perusahaan-perusahaan SOP-nya terlalu ribet ya, mensyaratkan proses-proses yang sebetulnya nggak penting, sehingga jumlah manpower yang terlibat di dalamnya tuh banyak banget gitu. Nah, daripada kayak gitu, coba deh kayak ngurangin satu atau 2 proses yang nggak terlalu penting, itu kan impact-nya bisa jadi nggak seberapa besar gitu. Nah, mendingan kita ubah aja SOP-nya jadi lebih efisien, ya tetap efektif tapi lebih efisien, supaya nggak sedikit-sedikit nambah orang terus. Itu yang kedua, kita bisa coba evaluasi lagi SOP perusahaan. Ada nggak sih yang prosesnya terlalu panjang, terlalu berlibat gitu ya, ngelibatin terlalu banyak orang kayak gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga automation ya. Sebelum kita mutusin buat nambah orang, ya pikir lagi ini kira-kira bisa dikerjakan sama teknologi atau enggak. Ya, kalau memang teknologi bisa ngerjakan, ya lebih baik investasi ke teknologi itu. Ya di tahun-tahun pertama, iya bisa jadi jumlah uang yang akan keluar untuk biaya beli ya, untuk biaya perolehan teknologi itu memang mahal. Ya, mau beli software baru kek, mau bikin software sendiri kek, itu tetap aja memang yang namanya automation, biaya investasi di awalnya mahal. Tapi kelebihannya ya, ya udah sekali kita ngabisin itu 2 miliar, setelah itu udah kita cuma bayar biaya maintenance saja gitu ya. Beda dengan kalau kita bikin biaya tetap seperti ngerekrut. Oke, kalau kita segala sesuatunya manual gitu ya, sales naik 2 kali lipat, beban gaji naik 2 kali lipat juga gitu. Sales naik 10 kali lipat, nanti beban gajinya naik lagi 10 kali lipat gitu. Itu kalau terlalu banyak ketergantungan dengan manual, intervention ya, jadi terlalu banyak pekerjaan manualnya, resikonya jadi seperti itu gitu. Beda dengan teknologi gitu, ya udah sekali kita ngabisin berapa miliar, tapi mau sales naik berkali-kali lipat pun ya jumlah maintenance fee yang kita bayar tetap sama, itu paling biaya server gitu kan, ya itu paling biaya orang untuk maintain sistemnya gitu kan. Orang-orang yang dibutuhkan untuk maintain sistem yang nggak sebanyak kalau kita masih ngerjain, pekerjaan itu dengan proses manual, paling ya tetap satu atau 2 orang aja misalnya, kayak gitu. Nah itu, jadi pikirin dulu hal-hal opsi-opsi itu sebelum akhirnya melakukan rekrutmen. Nah, lalu gimana kalau kita butuh orang cepet banget gitu, padahal yang namanya automation itu kan butuh waktu, nggak mungkin 1 bulan jadi. Nah ini, aku share, yang trik yang sering dilakukan oleh banyak tech companies pada umumnya, ya terutama teknologi startup, mereka itu biasanya sampai automation-nya jadi, mereka pakai jasa outsource, gitu. Nah, contohnya nih ya, kalau sekarang tahu nggak teman-teman kalau pakai GoPay, pakai OVO, pakai Dana, ya itu kan harus KYC ya. KYC itu yang kita disuruh selfie pakai HP, ya kan, terus selfie-nya itu kita megang KTP di situ, ya kan. Selfie sambil megang KTP, itu kan namanya proses KYC. Dulu tuh itu benar-benar ada orang ya, benar-benar ada manusia yang ngecekin, "Oh ini foto yang di KTP sama foto selfie-nya nih orangnya sama," gitu. "Oh ini nama yang mereka daftarin sama dengan nama yang ada di KTP," gitu. Dulu tuh itu manual. Ya 100% manual, itu sekarang udah mulai di-automate gitu. Kenapa harus di-automate? Karena tadi aku udah bilang kan nggak lucu kalau itu terus manual, ya jumlah user-nya, user si Dana, OVO, atau GoPay ini naik 100 kali lipat, nanti bisa jadi jumlah, staf yang melakukan KYC itu juga naik berkali-kali lipat kan, gitu. Jadi mendingan investasi di teknologi aja. Nah, sampai teknologi itu jadi, nah perusahaan-perusahaan teknologi ini melakukan yang namanya outsource gitu. Nah, lalu pertanyaannya, lalu nanti kalau udah ada teknologinya, perusahaan outsource itu nggak dapat kerjaan lagi dong. Nah, ini menariknya, tim outsource yang aku, pernah kerja bareng sama aku, mereka tuh kayak serba bisa gitu loh karyawannya. Jadi mereka yang, bertugas KYC,
pernah juga jadi bertugas di CS gitu kan, pernah juga bertugas sebagai canvasser. Canvasser tuh kayak, salesman gitulah kurang lebih gitu. Jadi, si perusahaan outsource ini mereka sadar sekarang tuh trennya udah seperti itu, sehingga orang-orang yang mereka pekerjakan itu, ya mereka bisa ganti-ganti klien, tapi karyawan mereka itu, ya itu tuh bisa sesuai dengan kebutuhan klien. Oh kalau dia butuh CS, berarti karyawan dia akan tugasnya sebagai CS. Oh kalau dia butuh staf admin akan jadi staf admin. Kalau butuh buat KYC akan jadi KYC, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya, ini win-win solution juga untuk outsourcing companies-nya dan untuk perusahaannya juga. Karena walaupun dia karyawan outsource, tapi kan status karyawan dia sebenarnya tetap karyawan tetap di perusahaan outsourcing itu, gitu. Nah, itu kalau perusahaan outsourcing yang pernah kerja bareng dengan aku tuh seperti itu cara kerjanya. Bahkan outsourcing ini juga bisa terjadi di departemen sales, ya, untuk jualan gitu. Kenapa? Karena kebutuhan tenaga penjual itu kecenderungannya tinggi banget tuh di awal-awal perusahaan baru berdiri, gitu ya, di awal-awal brand itu belum terkenal gitu. Kalau sekarang, seberapa sering sih kita masih ngelihat orang, datang ke rumah kita nawarin Aqua gitu kan, udah enggak kan. Karena Aqua ini brand udah terkenal gitu, kita sendiri yang datang nyari Aquanya gitu. Atau kalau kita ngomongin aplikasi gitu, dulu iya di awal-awal aplikasi apapun itu ya, di awal-awal ada tenaga penjual, ada salesman yang nawarin orang buat pakai aplikasi mereka. Tapi setelah aplikasinya terkenal, nggak ditawarin juga, orang tuh berlomba-lomba untuk pakai. Contohnya apa? Contohnya GrabFood misalnya. Ya sekarang semua orang yang buka rumah makan tanpa disuruh, tanpa ditawarin oleh salesman ya, mereka akan langsung daftar buka toko di GrabFood gitu kan, atau di GoFood gitu. Nah itu kan kalau perusahaan udah seterkenal itu kan udah nggak perlu tim salesman banyak-banyak lagi gitu. Nah itu strateginya tim salesman mereka dulu itu bukan karyawan tetap, melainkan karyawan yang tadi aku bilang di outsource itu. Nah, itu bisa jadi solusi ya daripada langsung menganggarkan banyak banget tambahan, mmm, karyawan tetap gitu. Karena gini, eee, mungkin kesannya iya, perusahaan kita kok kayak pelit gitu kan, kita nggak menyerap banyak tenaga kerja gitu. Di satu sisi iya kelihatan seperti itu, tapi ya daya tahan perusahaan itu juga akan jadi lebih kuat ya. Buat apa perusahaan kita mampu, ngerekrut beribu-ribu karyawan, tapi gara-gara ada masalah krisis 1 tahun aja perusahaannya langsung tutup. Akhirnya beribu-ribu karyawan itu kehilangan pekerjaannya, semuanya gitu. Daripada kayak gitu kan mendingan karyawan kita cuman 1.000 aja gitu kan, ya nggak sampai 2.000 atau 3.000, tapi 1.000 ini bisa dipertahankan termasuk di saat-saat sulit. Nah, salah satu triknya adalah dengan menjaga rekrutmen kita gitu. Biaya tetap sebenarnya bukan cuma biaya gaji ya, tapi 99% dari biaya tetap adalah biaya gaji gitu. Itulah kenapa dari tadi yang aku bahas kebanyakan itu digaji. Oke. Nah, yang selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi dalam proses budgeting, ini ngalangin. Oke, yang pertama sengaja membesar-besarkan anggaran beban gitu ya, tanpa dasar asumsi dan justifikasi yang jelas. Biasanya kalau aku tanya, sebenarnya ya ternyata ya alasannya kenapa itu dilakukan karena mikir gini, iya, eee, digede-gedein dulu buat buffer aja gitu, kan nanti pasti sama finance dipotong budgetnya gitu kan. Pasti nanti habis finance potong, untuk manajemen potong lagi gitu. Sebenarnya nggak juga gitu ya, tim finance juga nggak segitu terobsesinya untuk motong. Ya kalau kita lihat udah ada dasar asumsi yang solid, kalau udah ada justification yang oke, ya ngapain dipotong-potong lagi gitu. Top manajemen juga sama gitu, bukan berarti kayak udah pasti wajib banget akan dipotong. Kalau sejak awal kita ngelihat dasarnya udah oke, ya nggak akan dipotong kok. Jadi jangan, lagi seperti itu gitu, jangan sengaja ngelebih-lebihin dengan alasan just in case bakalan dipotong, gitu ya. Ini kita tuh bukan lagi nego harga sama vendor gitu kan, yang kita lebih-lebihin supaya kalau nanti ditawar masih ada buffer, nggak kayak gitu. Kalau budgeting tuh nggak seperti itu konsepnya. Ya jadi tetap aja kita harus paham ya yang namanya cost driver. Ya cost driver tuh apa? Contohnya gini, definisi dulu, cost driver adalah ya satu variabel pemicu ya yang bisa bikin beban itu lebih besar atau lebih kecil. Ya contohnya kalau kita ngomongin biaya pengiriman barang ya, biaya pengiriman barang misalkan kita pakai JNE buat ngirim barang ya, cost drivernya apa aja? Yang pertama adalah jarak ya kan, makin jauh jaraknya makin mahal gitu. Nah, cost driver yang kedua adalah berat barang. Ya, makin besar barangnya, makin berat barangnya akan makin mahal. Maka jarak dan berat itu namanya cost driver, ya kan. Kalau kita ngomongin beban gaji, ya beban gaji, cost driver-nya apa? Yang pertama adalah jumlah manpower-nya, ya jumlah tenaga kerjanya. Makin banyak jumlah tenaga kerjanya, makin besar beban gajinya. Kemudian yang kedua adalah
standar gajinya, gaji per orang gitu kan. Makin tinggi standarnya, total beban gajinya akan makin besar. Jadi tiap-tiap jenis beban itu pasti ada cost driver-nya masing-masing. Ya, jadi jangan males, jangan udah pokoknya kira-kira naik 20%, oh kira-kira naik 2 miliar, nggak kayak gitu. Ya, kalian harus tahu kan tadi kan aku dibilang ya, nanti kan tim finance akan bagiin tuh ke kalian ya, laporan keuangan per departemen yang punya departemen kalian. Nah, dari situ harusnya kita sebagai user harusnya tahu dong, ya cost driver dari pengeluaran kita masing-masing, masa nggak tahu sih gitu kan. Kita yang tiap hari ngerjain kerjaan itu, masa kita nggak tahu cost drivernya apa gitu. Nah, dari masing-masing beban itu kita pisahin perhitungannya. Oke, kalau untuk delivery cost, cost drivernya adalah jarak dan berat ya, berarti kayak gini perhitungannya gitu. Untuk gaji kita pisahin lagi working paper-nya gitu kan, dipisahin lagi perhitungannya gitu, baru nanti dikumpulin jadi satu budget per departemen. Jadi jangan lagi sesimpel, udahlah kira-kira naikin 5% aja, nggak kayak gitu. Oke, jangan juga lagi ngasih-ngasih buffer dengan alasan supaya nanti jaga-jaga buat dipotong, nggak usah kayak gitu juga, ya. Kemudian yang kedua, kesalahan yang sering terjadi dalam proses budgeting, ya, menghitung kenaikan beban hanya dengan mengalihkan beban aktual tahun ini dengan inflation rate. Sebenarnya iya, bagus ngaliin dengan inflation rate itu bagus, karena yang namanya harga itu kecenderungannya naik dari tahun ke tahun. Dan memang benar angka yang paling make sense ya, itu adalah pakai inflation rate-nya BPS ya, Badan Pusat Statistiknya Indonesia. Biasanya orang budgeting memang pakai itu. Tapi bukan berarti semua beban boleh dikaliin sama inflation rate. Kenapa? Karena ada cost driver yang tadi aku bilang itu. Ya kan, kalau kita ngomongin delivery cost ya, ya untuk red card dari JNE-nya gitu ya, Jakarta-Jakarta sekarang 9.000 per kilogram misalnya. Iya sih, 9.000-nya bisa dipengaruhi oleh inflation rate-nya, ya kan. Tapi kalau kita mau expand bisnis kita, tadinya pengiriman cuman ke Jabotabek aja, Jabodetabek, kita sekarang mau ngirim ke seluruh Jawa, ya udah nggak make sense dong kalau kita cuman pakai pengali 3% dari inflation rate aja. Kenapa ya? Yang namanya ngirim dari Jakarta ke Jakarta, ya Jakarta ke Bogor, pasti lebih murah daripada kita ngirim Jakarta ke Surabaya gitu. Jadi kalau kita bikin perhitungannya cuma dikaliin angka aktual dikali 3%, ya pasti kekecilan gitu, pasti nggak, pasti budgetnya akan jebol di tahun depan ya, karena kita mau ngirim tuh dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Semarang gitu. Jadi nggak bisa semua beban itu sesimpel dikaliin inflation rate aja ya, nggak kayak gitu cara mainnya. Apalagi beban gaji gitu. Misalkan beban gaji perusahaan menjanjikan kenaikan gaji 5%, ya kaliin sama 5%, jangan sama inflation rate yang 2,5% itu gitu. Jadi lagi-lagi harus bisa diidentifikasi berdasarkan jenis bebannya. Oke, udah cukup jelas ya. Ini penting banget soalnya. Kemudian yang ketiga, tidak menghitung tambahan beban gaji karena penambahan karyawan. Nah, ini juga banyak nih, karena tim finance kan cuma ngasih laporan beban gaji aktual untuk tahun ini gitu kan. Ya udah, oh berarti karena kenaikan gaji tahun depan tuh 5%, berarti ya udah gaji tahun ini kita naikin 5% gitu. Itu bisa jadi benar ya, kalau divisi kamu nggak punya rencana buat nambah orang. Ya, kalau divisi kamu berencana nambah orang, ya nggak bisa cuma kalian 5% dong, harus tambahin juga gaji-gaji dari karyawan yang akan join di tahun depan itu. Ya itu juga harus dihitung saat budgeting. Terus ada juga perusahaan gini nih, mereka udah bener gitu, oh mereka tahu, oh gue tahu nih mau ngerekrut 10 orang tahun depan gitu. Udah bener dihitung tambahan gaji untuk 10 orang itu sesuai dengan levelnya masing-masing gitu. Nah jadi kalau bikin tambahan manpower, ya tambahan beban gaji, itu juga jangan asal-asalan, harus tahu, oh mau rekrut 10 orang tuh apa, satu manajer, 3 senior staff gitu kan, ya 6 supervisor atau gimana. Kenapa? Karena kan standar gaji masing-masing posisi itu beda ya, bedanya tuh bisa jadi lumayan jauh gitu kan. Kalau kita ngerekrut 10 manajer dengan 10 staff ya pasti totalnya kan beda. Ya jadi yang namanya manpower planning atau perencanaan manpower cost ini ya harus disesuaikan dulu ya. Harus tahu nih, harus spesifik ini posisinya apa, lalu standar gajinya berapa ya. Standar gaji itu bukan fix, itu kita bisa pakai range. Ya, jadi misalkan kira-kira misalkan mau ngerekrut manajer gitu, range manajer ya kira-kira dari 20 juta sampai 30 juta gitu. Ambil aja median di tengah. Ya udah berarti untuk posisi manajer kita ambil median di tengahnya deh. Satu manajer gajinya 25 juta gitu misalnya. Ya, bikin kayak gitu harus jelas. Jangan semuanya disamaratain seolah-olah semua yang mau direkrut tuh manajer padahal di dalamnya ada staff juga. Nggak boleh kayak gitu. Oke. Nah, ada yang udah melakukan itu tapi lalu
Yang masalahnya ya di poin yang keempat ini adalah semua tambahan karyawan itu ditaruh dimulai dari Januari tahun depan. Ya contohnya kayak kalau misalkan kita sekarang masih di 2020 lagi bikin budgeting untuk tahun depan, tahun 2021 nih ceritanya gitu kan. Terus oh, divisi saya mau nambah 10 orang gitu, terus 10 orangnya itu tambahan gaji dari 10 orang nih kira-kira 100 juta. Lalu 100 jutanya itu udah langsung ditaruh sejak Januari 2021 gitu. Terus saya tanya sama mereka, "Ini 10 orang ini udah nambahin beban gaji kamu di bulan Januari, emangnya sekarang mereka udah kamu interview? Ya, udah signing kontrak gitu, udah siap join di Januari?" Mereka malah jawab gini, "Enggak, belum, kan ini buat budgeting aja," gitu. Orangnya sih orang lowongan kerjanya juga belum diposting, ya kalau lowongan kerjanya aja belum diposting kan kecil kemungkinan Januari orangnya udah join dong gitu ya. Jadi, hitung kira-kira posisi apa yang akan direkrut dan mereka akan mulai kerjanya tuh kapan. Ya itu penting banget, baru nanti di situ kalau misalnya mau ngerekrut satu orang manajer sejak bulan Maret gitu, gaji dia 20 juta, maka tambahan 20 juta itu jangan ditaruh sejak Januari, taruhnya sejak Maret aja gitu ya. Oke, kemudian yang kelima, membuat budget yang tidak realistis gitu. Nah, ini biasanya tuh yang terkait dengan penjualan ya. Jadi contohnya gini, oke, sales mau naik, 10 kali lipat, tapi budget marketing cuma naik 2 kali lipat gitu. Atau bisa juga sebaliknya, budget marketingnya naik 10 kali lipat, tapi salesnya naik cuma 2 kali lipat gitu kan. Itu cuman kayak tebak-tebak buah manggis saja gitu. Padahal yang namanya beban penjualan dan beban pemasaran itu harus punya korelasi yang kuat ya dengan angka penjualannya. Ya, harus punya perkiraan kira-kira kalau saya ngabisin 100 juta untuk marketing, ya tambahan 100 juta, jadi tahun lalu kita ngabisinnya 200 juta buat marketing. Tahun ini buat tahun depan kita tuh mau ngabisin 300 juta, nambah 100 juta gitu. Kita harus punya perkiraan 100 juta itu akan pengaruh seberapa banyak ke angka penjualan kita gitu. Ya itu yang namanya sensitivity analysis. Ya, kita harus punya sensitivity analysis juga. Nah, gimana cara ngitungnya? Yaitu dengan menggunakan data aktual dari tahun-tahun sebelumnya. Ya kita lihat, oh tiap kali bikin promo cashback gitu ya, tiap kali bikin promo cashback 10.000 itu tuh bisa naikin sales 5% gitu kan. Atau tiap kali bikin cashback yang nilainya sampai maksimal cashback itu Rp50.000, itu tuh, bisa naik salesnya tuh sampai berkali-kali lipat atau seperti itu gitu. Itu contohnya sensitivity analysis itu seperti itu ya. Jadi kalian evaluasi lagi ya, upaya-upaya pemasaran dan penjualan yang pernah dilakukan di tahun-tahun yang lalu lihat pengaruhnya kepada penjualan saat itu ya di periode yang sama. Itu yang namanya sensitivity analysis. Jadi kalau misalkan pengaruhnya eh, penambahan Rp1 di marketing itu sekitar berapa persen nambah di sales gitu ya. Nah, itu nanti angka 1%-nya itu kita proyeksikan deh ke angka tahun depan. Nah, itu cara kerjanya tuh seperti itu untuk yang poin 5. Oke. Nah, terus yang poin 6 terlalu banyak maunya ya. Yang tadi aku udah bilang gitu, oh iya pengen keuntungan naik juga, tapi sales-nya juga naik gila-gilaan, itu susah banget ya. Yang namanya sales naik gila-gilaan, itu biasanya karena memang beban promosinya juga gila-gilaan, sehingga malah gedean bebannya daripada penjualannya. Ya itu namanya, bikin budget yang serakah kalau menurut aku gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu gitu, makanya tadi aku udah tekenin di awal, manajemen harus kunci satu hal yang penting banget buat mereka, ya yang jadi prioritas mereka, lalu hal-hal yang lain tuh yang dianggap nggak terlalu penting atau hal-hal yang siap untuk dikorbankan. Contohnya, oke kalau kita mau mikirin cash flow positif ya target dari manajemen adalah cash flow kita mulai positif, arus kas mulai positif sejak tahun depan, yaitu artinya promo-promo harus dikurangin gitu kan. Ya iya, mungkin bisa jadi salesnya turun ya, tapi jumlah cash yang dimiliki sama perusahaan bisa jadi malah naik gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan prioritas dan hal-hal yang bersedia untuk dikorbankan gitu. Atau misalkan kayak startup kebanyakan yang masih suka bakar duit, nggak apa-apa deh cash kita habis banyak gitu kan. Yang penting tahun depan jumlah usersnya itu tuh naik sampai 10 kali lipat misalnya, itu nggak apa-apa juga gitu, yang penting jelas maunya gitu kan. Jangan mengharapkan, jumlah users bisa naik banyak tanpa perlu menghabiskan banyak uang, ya itu tuh maksudnya, udah masuknya udah nggak realistis, itu yang aku maksud dengan terlalu banyak maunya, oke. Kemudian hanya membuat anggaran laba rugi tanpa membuat anggaran arus kas ya. Jadi kalau dalam akuntansi laba rugi itu disusun menggunakan metode yang namanya akrual ya, sehingga keuntungan yang dicatat di laba rugi belum tentu mencerminkan ya posisi keuangan kita yang sebenarnya. Contohnya,
perusahaan untung 100 juta gitu, bisa jadi tapi cash-nya malah minus. Kenapa? Karena banyak piutang-piutang yang belum tertagih, ya itu contohnya, ya. Itulah kenapa tim finance, nomor 7 ini khusus buat tim finance ya, bukan untuk masing-masing divisi, ya setelah laporan laba ruginya jadi selesai, tim finance harus bikin juga anggaran untuk arus kasnya, ya berdasarkan anggaran laba ruginya itu. Tujuannya, supaya tahu nih ini budgetnya udah cukup bagus atau belum, oke? Kemudian yang terakhir, tidak menyisihkan anggaran untuk dana darurat. Sekarang pertanyaan selanjutnya, dana darurat gimana cara ngitungnya? Ya, sebenarnya gini, beda perusahaan, perhitungan untuk dana daruratnya bisa beda. Kenapa? Karena idealnya dana darurat adalah sejumlah uang yang kiranya akan dibutuhkan oleh perusahaan untuk bertahan dalam keadaan krisis finansial. Ya, jadi dana darurat ini seperti tabungan, ya katakanlah seperti tabungan yang uangnya itu nggak boleh disentuh, ya nggak boleh dipakai buat bayar gaji, nggak boleh dipakai buat bayar sewa, nggak boleh dipakai untuk apapun, pokoknya harus disimpan dan uang itu hanya boleh dipakai dalam keadaan darurat. Ya, kalau dalam kehidupan pribadi, ya dalam personal financial planning, dana darurat ini boleh dipakai kalau kita sampai rumah kebakaran misalnya, atau kita kena PHK gitu kan. Nah itu baru deh dana daruratnya boleh dipakai. Nah perusahaan juga harus punya yang namanya dana darurat. Ya, kalau untuk perhitungannya gimana? Ini tadi aku udah bilang, sejumlah uang yang kira-kira akan dibutuhkan untuk perusahaan dapat bertahan, ya. Jadi contohnya gini, paling gampangnya gini ya, aku punya klien, punya klien, aku punya teman gitu ya, dia tuh kerja di perusahaan manufaktur, ya. Manufakturnya itu dia sebenarnya memproduksi baju jersey, baju bola itu, ya. Nah, cuman karena lagi dalam keadaan pandemi, ya, demand untuk baju bola itu tuh jadi turun gitu, jadi turun gitu. Sehingga dia tuh harus ganti yang tadinya jualan baju bola, baju-baju olahraga, dia beralih menjadi menjual baju hazmat ya, atau menjual masker gitu kan. Dia harus berubah tuh ke situ gitu. Nah itu kan yang namanya proses transisi, artinya apa? Katakanlah oke perusahaan itu untuk transisi dari produk A ke produk B, katakanlah butuh 2 bulan untuk perusahaan dia gitu. Maka dihitung dalam 2 bulan itu, ya kan 2 bulan ini kan asumsinya nggak punya penghasilan gitu kan ya, atau asumsinya sales-nya anjlok sekitar 90%, katakanlah selama 2 bulan itu nggak punya penghasilan gitu. Nah, selama 2 bulan itu, ya perusahaan butuh berapa banyak uang untuk tetap bertahan, ya untuk tetap melunasi utangnya gitu ya, utang yang udah jatuh tempo, untuk tetap bayar gaji, untuk tetap bayar tagihan, ya kira-kira 2 bulan itu butuh berapa? Ya dan 2 bulan ini nggak angka mati, kalau perusahaan kamu kira-kira bisa, transisi ya dari produk A ke produk B atau pivoting istilahnya gitu ya. Kalau company kamu bisa private pivot dalam waktu 1 bulan aja kira-kira gitu ya, ya berarti cukup hitung aja kira-kira selama 1 bulan berapa uang yang dibutuhkan untuk perusahaan bertahan hidup tanpa ada penjualan, ya. Maka segitulah jumlah dana daruratnya kalian gitu. Ya jadi imagine dalam 1 bulan itu kamu nggak punya penjualan apa-apa, tapi tetap harus bayar gaji, bahkan harus keluar biaya untuk, memformulasikan produk baru gitu, ya. Nah, itu juga harus dihitung gitu. Terus kalau kita masih punya, cicilan utang ke bank yang berjalan atau ke siapapun itu tetap harus dihitung juga cicilannya berapa. Karena kan cicilan nggak berhenti dibayar hanya karena kita lagi nggak ada penjualan kan, gitu. Nah, itu jadi harus sih kalau menurut aku paling ideal ngitungnya kayak gitu. Ada juga orang yang bilang, "Ya udah dana darurat tuh kira-kira, sejumlah beban selama 6 sampai 12 bulan," gitu. Itu memang aman, aman banget gitu ya, 6 sampai 12 bulan. Tapi kalau uang sebanyak itu cuma dibiarin disimpan di bank tuh sayang banget sih. Ya kalau misalkan uangnya kan akan lebih produktif kalau kita pakai untuk meluncurkan produk baru, untuk program pemasaran gitu kan, untuk R&D gitu. Tapi kan kalau uang sampai segede itu mengendap di bank tuh sampai segitu lamanya kan sayang juga gitu. Jadi, sebaiknya sih kalau saran aku sih ini akan lebih realistis dibandingin langsung plek-plek aja taruh 12 bulan gitu. Dan saran aku simpennya itu jangan di tabungan rekening biasa, tapi minimal banget tuh taruh di deposito. Oke, jadi kalau misalkan kapanpun butuh uangnya, atau yang aman kalaupun investasi kayak obligasi pemerintah lah itu masih aman, yang kapanpun kalau kita butuh uangnya bisa ditarik, gitu. Terus yang selanjutnya, ini penting banget jangan jadikan budget hanya sebagai pajangan aja, ya jangan udah capek bikin budget berbulan-bulan tapi terus budgetnya nggak dipakai gitu ya. Jangan sampai yang terjadi yang pertama, mmm kita punya budget gitu, tapi kalau tiap kali ada purchase order atau purchase request request langsung di-approve aja, nggak lihat dulu ada sisa budgetnya atau enggak, itu jangan kayak gitu yang pertama. Ya jadi pastiin kalau teman-teman mau bikin PO, cek dulu gitu, sisa teman-teman masih punya budget nggak untuk mengajukan PO itu, ya itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua,
Jangan dengan mudahnya mengabulkan permintaan pembelian di luar budget. Ya, yang kedua ini bukan berarti nggak boleh. Ya boleh, tapi harus dibikin susah. Kenapa? Karena kalau dibikin gampang, nanti orang-orang seenaknya. Ya ujung-ujungnya punya budget, tapi kayak nggak punya budget gitu ya. Dibikin susahnya kayak gimana? Ya mereka harus kasih penjelasan, kenapa ini tidak dibudgetkan dulu gitu kan. Terus kenapa ini segitu urgentnya gitu kan. Manfaatnya apa, returnnya atau pengembalian untuk perusahaan tuh apa, kayak gitu. Nah ya, terus bahkan kalau di perusahaan tertentu kalau misalkan mau minta, mmm, pembelian yang di luar budget dalam jumlah besar, itu tuh bisa harus sampai ke dewan direksinya yang approve. Ya ada yang kayak gitu, dan memang harus begitu supaya budget kita itu nggak wasted, nggak terbuang sia-sia. Nah, kemudian yang ketiga, jadikan budget sebagai tanggung jawab bersama dan bukan hanya tanggung jawab finance saja, ya. Jangan, "Oh, ya udahlah, nanti juga tim finance akan ngecek ini ada sisa budgetnya atau enggak," jangan kayak gitu. Ya, sebaiknya akan lebih mudah ya, akan alangkah lebih mudah kalau yang poin satu nih, yang ngecek sisa budget udah dilakukan sendiri dulu, ya. Jadi supaya kan lebih cepat juga prosesnya gitu kan. Karena kan tim finance juga kan nge-review, PO bukan cuma dari satu divisi aja gitu kan, dari banyak orang gitu. Jadi akan sangat memudahkan kalau sejak awal kontrolnya ada di kalian juga, gitu. Karena yang paling penting pada dasarnya budget adalah dari kita untuk kita. Jadi ketika kita bikin budget itu sebenarnya bukan untuk kepentingan, perusahaan gitu ya, bukan hanya kepentingan pemegang saham, tapi sebenarnya kepentingan kita juga gitu, karena kan kita masih menerima gaji dari perusahaan itu. Ya kalau sampai perusahaan itu kenapa-napa, kalau sampai perusahaan itu tutup gitu kan, bangkrut, kita juga yang kena. Ya jadi ketika bikin budget supaya lebih ikhlas ya, put in our mind gitu ya, katakan pada diri kita sendiri bahwa memang budget itu adalah dari kita untuk kita juga. Dan, ketika bikin budget harus kolaboratif dengan divisi lain gitu ya, jangan bikin budget penjualan tanpa melibatkan tim operasional misalnya. Kenapa ya? Karena kan barang yang kalian jual yang ngirim tim operasional gitu kan. Jangan bikin budget penambahan karyawan tanpa melibatkan HRD. Kenapa ya? Karena kan nantinya, gaji itu mereka juga yang mengatur gitu kan, mereka juga yang, proses rekrutmennya mereka yang terlibat. Nah, hal-hal yang seperti itu, jadi harus ada kolaborasi bukan cuma antara divisi, A, B, C dengan finance gitu ya, tapi lintas divisi juga. Yang kayak tadi aku bilang, sales ada hubungannya dengan penjualan, sales ada sales ada hubungannya dengan operasional gitu kan, terus semua yang namanya rekrutmen pasti ada hubungannya sama HRD gitu. Jadi harus ada komunikasi antara tim yang satu dengan tim yang lainnya karena ini sekali lagi ya, ini adalah kepentingan bersama. Oke? Be responsible with every penny ya. Jadi, jangan lagi ngerasa kayak, "Oh, kita masih punya sisa budget nih, belum dihabisin, ayo kita habisin." Jangan gitulah gitu kan. Kalau misalkan memang masih ada sisa budget, ya udah nggak apa-apa gitu, buat apa dihabis-habisin kalau emang nggak perlu gitu. Ini emang lebih sering aku denger di ini sih ya, di perusahaan-perusahaan pemerintah gitu, tapi menurut aku ini nggak bagus untuk ditiru. Kenapa? Karena ya itu, karena kan kalau kita bisa membantu perusahaan untuk berhemat, ya kenapa enggak gitu. Karena itu tadi poin yang di atas, dari kita untuk kita gitu. Jadi kalau memang kita ngerasa kemarin kita budgetnya terlalu tinggi gitu kan, ya udah gitu, ya keep aja budgetnya di situ, nggak usah sengaja dihabis-habisin ya. Bisa jadi di kita terlalu tinggi gitu kan, bisa jadi uang kita yang nggak terpakai itu terpakai untuk divisi yang lain gitu, untuk menyelamatkan divisi yang lain, yang kehabisan budget gitu, yang kayak gitu sih. Jadi again sekali lagi, dari kita untuk kita, be responsible with every penny. Demikian dari aku, habis ini kita ada tanya jawab, kalau misalkan nggak sempat terjawab semua, bisa kontak aku di semua sosial media aku ini, gampang namanya sama semua, Rifa Sancati. Kemudian di sebelah kanan ini ada buku aku, nggak ngebahas soal budget sih ya, ini tentu soal career development, bukunya bisa dibeli di Shopee, Tokopedia, dan Google Playbook. Thank you for watching. Thank you Mbak Rifa, menarik sekali di mana, mungkin kita sebagai karyawan saat ini mungkin, jarang ya, misalnya mungkin saat ini mungkin, kita masih belum berada pada dalam posisi HOD ya, tapi mungkin masih berada dalam posisi staff. Tapi balik lagi, di perusahaan itu bahwa everyone adalah tim finance. Bagaimana kita bisa mengelola perusahaan kita, bagaimana kita bisa mengelola budget kita sehingga juga, kondisi keuangan kita jauh lebih sustainable. Nah, tadi kalau Mbak Rifa sudah berbicara tentang, bagaimana kita sebagai karyawan, bagaimana kita sebagai pribadi
menjadi bagian yang bisa mengelola keuangan perusahaan dengan budgeting, bagaimana tadi kita membuat satu budgeting yang real gitu ya. Nah, teman saya Effendi itu akan berbicara tentang bagaimana kita secara individu bisa juga melakukan budgeting, tetapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang new normal gitu ya. Nah, itu dengan fitur Bravo. Jadi saya akan persilakan Effendi untuk mempresentasikan fitur Bravo. Silakan, Fen. Oke, terima kasih Wilson. Ya, tanya dulu suara saya jelas nggak Wilson? Agak sedikit kurang jelas, Fen. Ya, agak berisik ya, karena sekarang Medan lagi hujan deras nih. Nah, yang ini sudah oke, yang ini sudah oke. Oke, saya usahakan, saya coba tutup ininya. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Ya, selamat malam juga Mbak Rifa. Ya, tadi penjelasannya sudah sangat detail mengenai budgeting untuk perusahaan. Nah, malam ini saya mencoba membantu Bapak dan Ibu ya sebagai seorang karyawan. Kami dari DPLK Generali ya akan menjelaskan sedikit mengenai fitur baru yakni Bravo ya. Nah, di mana Bravo ini adalah bagian dari DPLK sehingga Bapak dan Ibu sebagai seorang karyawan ya juga bisa mengoptimalkan gaji dan Bapak Ibu terima setiap bulannya dan Bapak dan Ibu juga bisa melakukan perencanaan ya sehingga pada saat penggajian Bapak dan Ibu sudah melakukan perencanaan yang bagus untuk masa depan ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di slide berikut ini sebelum saya lanjut lagi lebih jauh tentang bagaimana Bravo itu bekerja ya. Saya coba jelaskan dulu kondisi yang kita hadapi saat sekarang ini ya. Nah, di sini ada 3 kondisi ya Bapak dan Ibu. Kalau saya gabung jadi satu itu, yang pertama ketidakpastian ya, ya banyak sekali perusahaan mengalami pilot ya dan juga kemunduran yang sangat pesat baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah era digitalisasi ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di era ini banyak sekali pengeluaran yang kita keluarkan itu kadang-kadang tidak perlu ya, di mana era digitalisasi itu pengeluaran melalui handphone itu, melalui aplikasi itu sangat mudah sekali. Nah, yang ketiga adalah masalah pandemi ya, yang sudah kita hadapi bersama-sama di tahun 2020 kemarin. Sehingga banyak sekali karyawan yang mendapatkan dirumahkan ya, dan juga ada yang di PHK ataupun perusahaan mengalami pilot sehingga perusahaan tutup gitu ya, sehingga banyak sekali karyawan mengalami masalah keuangan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di slide berikutnya saya akan coba memberikan sedikit solusi ya, sehingga Bapak dan Ibu yang sebagai seorang karyawan itu bisa lebih prepare ya, sehingga bisa mempersiapkan masa depan ataupun pensiunnya dengan lebih baik. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa semua karyawan itu pasti memiliki tabungan ya, di mana tabungan itu adalah tempat kita menerima gaji kita dari perusahaan kita ya, dari kantor kita. Namun tabungan yang gaji yang kita terima di tabungan itu sudah terpotong pajak ataupun PPh 21 ya, pajak penghasilan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini DPLK Generali mengeluarkan fitur baru yakni Bravo, di mana Bapak dan Ibu bisa mentransfer ya, misalnya contoh 100% gaji ke rekening Bravo, sehingga pajak penghasilan tersebut itu bisa tertunda dulu ya, tertunda dulu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di slide berikutnya itu saya ingin sampaikan adalah bahwa bagaimana cara bedanya penggajian sebelum dengan Bravo ataupun yang setelah dengan Bravo. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang cara sebelumnya adalah yang kolom sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri, itu gaji kita terima di tabungan kita tapi sudah terpotong pajak penghasilan. Baru kita melakukan pengeluaran. Nah, kalau ada sisa baru kita tabung. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang di sebelah kanan, kalau kita menabung dulu di DPLK Bravo, maka gaji ditransfer dulu ke rekening Virtual Bravo. Maka itu belum ada terpotong pajak PPh 21. Nah, kapan terpotongnya? Terpotong hanya pada saat kalau kita melakukan penarikan saja ya. Jadi seluruh gaji yang ditransfer ke rekening Bravo itu bisa ditarik. Nah, yang ditarik itu kan pasti jumlahnya tidak seluruh ya, pasti hanya sedikit. Nah, jadi pajak penghasilannya pun lebih sedikit, sehingga sisanya itu bisa kita tabung lebih banyak. Ya, jadi kita mengelola
pengeluaran kita dan tabungan kita sehingga menghasilkan additional saving. Nah, di slide berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang karyawan nih, contoh nih, saya sebagai seorang karyawan usia 40 tahun dengan gaji bulanan gross 30 juta. Dan setiap bulannya saya melakukan pengeluaran 60%, yaitu 18 juta. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya ini 1 tahun saya tanpa berapur atau tanpa mengikuti DPLK, ya, maka saya hanya menerima total gaji itu setelah dipotong pajak penghasilan 101 juta per tahun, ya. Nah, kalau saya menabung dulu nih, ya di Bravo DPLK, maka saya akan menerima total gaji itu 113,8 juta. Karena kenapa? Karena pasti pemotongan saya, pemotongan PPh 21-nya lebih kecil. Sehingga saya mendapatkan additional saving, ya, 12,7 juta. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, disinilah keuntungannya kalau kita join dengan Bravo, ya, atau DPLK Generali. Di sini, Bapak dan Ibu, kita bisa mendapatkan additional saving dari kita melakukan tax efisiensi. Nah, tentunya Bapak dan Ibu kan tidak bekerja hanya 1 tahun, ya. Kalau misalnya 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun lah misalnya. Itu additional saving-nya terus diakumulasi sehingga bisa lebih besar sampai 200 juta. Nah, di slide berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin jelaskan bagaimana cara pendaftaran ya kalau Bapak dan Ibu ingin join dengan Bravo DPLK Generali. Bapak dan Ibu cukup menghubungi kami ya ataupun nanti kami hubungi. Nah, nanti kami akan memberikan formulir pendaftaran Bapak dan Ibu. Kalau sudah mendapatkan rekening virtual dari Bravo, maka Bapak dan Ibu cukup menyampaikan ke tim payroll penggajian perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak dan Ibu itu bisa tim payrollnya akan mentransfer misalnya contoh 100% gaji ke Bravo. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah di Bravo gajinya, apakah itu bisa ditarik? Pertanyaan berikutnya. Ya, tentu saja bisa ya Bapak dan Ibu. Kami bekerja sama dengan Link Aja, jadi Bapak dan Ibu bisa menarik melalui ATM Bank Himbara. Ya, jadi ATM Bank Negara, ataupun Bapak dan Ibu itu nanti bisa menariknya melalui Gen iClick, aplikasi yang dari Generali. Yaitu boleh terjadwal ataupun tidak terjadwal ya. Terjadwalnya setiap tanggal 1 dan tanggal 15, tidak terjadwalnya bebas kapan saja ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di slide berikutnya itu bagaimana dengan cara pelaporan pajaknya. Nah, tentu saja mudah sekali juga seperti kita meregistrasi, yaitu caranya ini Bapak dan Ibu dulu mendapatkan bukti lapor pajak dari tim payroll ya. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu akan mendapatkan laporan pajak dari tim payroll kalau 100% berarti laporannya sudah nihil. Nah, tinggal Bapak dan Ibu menggabungkan saja laporan pemotongan bukti pajak dari Bravo DPLK Generali, yaitu sejumlah dana yang Bapak Ibu pakai saja. Nah, di sini Bapak dan Ibu gabungkan saja di laporan online ataupun e-filing sehingga laporannya selesai ya di tanggal 31 Maret, sebelum 31 Maret. Ya, nah untuk berikutnya adalah bagaimana manfaat pensiun itu bisa diambil ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa manfaat pensiun itu bisa diambil. Pertama karena misalnya ada pengunduran diri ya dari tempat bekerja. Yang kedua, amit-amit misalnya terjadi PHK, itu manfaat pensiun bisa ditarik. Dan yang ketiga, pensiun dini ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau join di DPLK, maka pensiun dini mulai dari usia 30 tahun sudah bisa mengajukan pensiun dini. Dan yang terakhir itu pensiun di usia normal. Misalnya Bapak dan Ibu sudah cukup mencapai usia misalnya 55 atau 56 ataupun usia yang ditentukan oleh perusahaan ya, itu bisa melakukan pensiun usia normal. Nah, jadi pada saat pengambilan manfaat pensiun itu hanya dikenakan pajak 5% saja kalau penarikan total dananya itu di atas 50 juta. Tapi kalau di bawah 50 juta itu 0%. Ya, untuk slide yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mitos dan fakta dari DPLK Generali. Nah, DPLK itu beberapa mitosnya adalah DPLK hanya bisa dicairkan pada saat peserta memasuki usia pensiun ya.
Ya mungkin beberapa orang hanya tahu bisa pensiun pada usia 55 ataupun 56. Tapi tidak ya, ada beberapa hal itu bisa lebih awal melakukan pensiun. Dan yang kedua, manfaat pajak final 5% hanya bisa didapat pada saat pengajuan manfaat pensiun normal saja. Ya, jadi tidak hanya pensiun normal, pensiun dini juga bisa mendapatkan pajak final 5%. Jadi semua manfaat pensiun itu sama, 5% di atas 50 juta. Dan yang ketiga, adanya batasan iuran yang disetorkan ke DPLK untuk porsi peserta. Ya, sebelum tahun 2005 memang ada batasannya 20%, tapi setelah regulasi tahun 2005, batasannya itu sudah tidak ada sehingga peserta bisa melakukan penyetoran 100% dari gajinya ke DPLK. Dan mitos yang terakhir adalah karyawan tidak diperbolehkan mengiur ke DPLK secara individu, ya. Itu juga mitos karena ada ketentuan regulasinya yaitu tahun 2017. Iuran itu boleh disetor oleh karyawan, oleh perusahaan ataupun gabungan keduanya. Jadi oleh perusahaan plus karyawan. Nah, itu adalah fakta dari DPLK yang ada. Ya, demikian Wilson, itu presentasi dari saya untuk bagaimana karyawan itu melakukan tax efisiensi untuk gajinya sehingga bisa lebih optimal. Baik. Terima kasih. Thank you Effendi, mungkin boleh dibantu untuk Devita atau Kitty untuk tampilkan Mbak Rifa juga. Kita masuk ke sesi Q&A. Tadi saya simpulkan sedikit ya, Fen ya, dengan fitur Bravo ini berarti karyawan itu bisa mengelola pajak penghasilannya lebih kecil karena jika tidak ditarik saat ini dan ditarik pada satu usia pensiun, itu nanti mendapatkan tarif pajak final 5% ya. Itu yang pertama. Ya. Oke, kemudian yang kedua juga nggak usah khawatir. Nah, kita agak sedikit berbeda dengan program-program lain, karena di kita sendiri itu iurannya bisa ditarik setiap saat kita butuh. Betul ya, Fen ya? Iya, betul sekali. Baik, Ada dua jadi cara tadi, bisa iya. dengan ATM Himbara, kemudian bisa dari aplikasi GenaiKlik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi Mbak Rifa dari sisi perusahaan kemarin tadi sudah cerita bagaimana kita menyusun budgeting ya. Beberapa waktu yang lalu sudah bagaimana caranya mengoptimalkan penghasilan dan mengelola gaji yang diterima dari awal tahun, dan sekarang kita masuk sebagai karyawan di korporasi, tugas kita sebagai untuk budgeting itu seperti apa. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk malam ini Mbak Rifa. Okay. Saya bacakan dulu ya. Mungkin yang pertama terlebih dahulu. Ini di sini saya baca ya dari yang ada namanya ya. Saya utamakan ya. Terima kasih untuk sharing kerennya dari Pak Ahmad Fauzan. Sangat bermanfaat dan kebetulan related dengan aktivitas saya saat ini di tempat kerja. Mohon pencerahannya. Pendekatan apa yang bisa dilakukan untuk merencanakan cost driver di fixed cost yang sulit diidentifikasi karena bisnis yang dijalani sekarang sifatnya sangat dinamis, di mana bisnis tergantung dari kondisi bisnis yang lainnya. Terima kasih. Silakan Mbak Rifa. Tapi contoh fixed cost yang susah ditentukan cost driver ini misalnya apa? Masih ada nggak? Baik, Pak Ahmad Fauzan, mungkin sebelum Mbak Rifa menjawab, mungkin boleh dibantu untuk type lagi informasi tambahan yang dimaksud dengan fixed cost yang sulit diidentifikasi itu apa? Boleh di chat lagi, jadi biar Mbak Rifa nanti juga memberikan jawabannya juga lebih tepat ya. Yes. Oke, di sini saya akan bacakan pertanyaan lain ini kepada Effendi. Berarti kalau misalnya dengan Bravo, pajak penghasilan saya bisa lebih kecil ya Pak ya. Saat ini saya terpotong pajak 25%, kalau buka Bravo bisakah menjadi 20 atau 15%? Silakan, Fen. Iya, jadi benar ya. Pajak kita tuh sebetulnya terpotongnya itu hanya kalau kita transfer 100% ke Bravo ya. Contohnya nih. Nah, maka pajak yang akan terpotong itu menurut tiringnya itu sesuai dengan sejumlah gaji yang kita tarik saja ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita tariknya sedikit, kita nabungnya lebih banyak di Bravo, maka otomatis kita bisa mendapatkan penghematan pajak ya. Jadi itu tergantung. Tapi kalau misalnya nih transfer gajinya 100% tapi nanti ditariknya juga 100% ya pemotongannya tetap sama 25%. Jadi intinya kita setorkan 100% tapi kita tidak pakai 100%, tapi kita pakai lebih sedikit gitu. Itu sih intinya. Baik, jadi Fed untuk tarif pajak itu kalau 25% untuk setiap nominal yang tidak digunakan itu berarti belum dikenakan pajak, tapi nanti pajaknya di ujung dikenakan yaitu 5% ya? Ya, benar sekali. Oke, tetapi kalau untuk kita punya expense, berarti nanti mungkin saat ini pajak kita 25%, tapi karena ada expense yang kita keluarkan sehingga tarif pajaknya itu hanya dikenakan dari iuran yang ditarik ya? Iya, benar sekali ya. Baik.
Thank you, Fen, untuk jawabannya. Mbak Rifa, kita masih menunggu jawaban dari Pak Ahmad Fauzan. Saya masuk ke pertanyaan lainnya ya, Mbak Rifa ya. Hmm, Di sini tidak ada namanya. Mbak Rifa dalam propose hmm, budget sebaiknya kita buat justifikasi, hmm. kisi-kisi justifikasi yang baik itu seperti apa sih supaya Oke, budget kayak dipotong dan langsung di-approve? Apakah perlu oke, riset? Silakan. oke. Jadi coba kita tempatkan diri kita di posisi pemegang kepentingan yang paling tinggi, yaitu pemilik perusahaan. Ya, Ya. berarti di sini pemilik perusahaan ya katakanlah pemegang sahamnya gitu kan. Mereka kira-kira kalau sudut pandang mereka yang penting tuh apa sih? Yang penting adalah keuntungan dari investasi mereka kan. Gitu. Jadi sebetulnya justification yang paling bagus adalah oke, kalau kita minta segini, kita tuh bisa ngasih apa sih in return sebagai kembalinya ke mereka gitu. Dan ini bukan cuma kita ngomongin marketing atau sales saja gitu kan, sama kayak misalkan saya bilang gini, oke, saya mau beli sistem finance gitu kan, saya background-nya kan finance saya dulu ya. Saya pengen bikin sistem finance yang investasinya harganya 2 miliar gitu. Bener, aku pernah beli sistem harganya 2 miliar, emang mahal banget gitu kan. Tapi 2 miliar tahun ini akan menghemat sampai 10 miliar dalam 10 tahun ke depan gitu. Mereka akan langsung sadar, oh ini ngehemat gitu loh. Jadi harus lagi balik lagi ke kepentingannya mereka, bahwa mereka pasti yang namanya investasi dalam bentuk bikin perusahaan, pasti kan pengen perusahaannya untung gitu. Jadi kalau justification kita mengarah ke sana, ya mengarah ke yang kalau kita jadi pengusahanya, kalau kita jadi pemilik usahanya, kita akan suka dengar justification itu, maka itulah justification yang harus kita pakai sih. Secara gampangnya kayak gitu aja. Itu berlaku untuk divisi apapun. Oke, jawabannya sebenarnya Mbak, apa benefitnya buat perusahaan in Betul, long apa term gitu benefitnya ya? buat perusahaan? Ujung-ujungnya gitu sih pasti. Itu Ya, gampang banget nanti pas dimintanya. ya, seharusnya sih kalau pada saat kita justifikasi kita bisa memberikan gambaran yang jelas kenapa itu Hmm, bermanfaat bagi perusahaan, ya, harusnya sih tidak akan ada nggak akan pemotongan dikena budget ya. potong. Ya, Siap. Thank you Mbak Rifa. Ini pertanyaan buat Effendi. Saya dari sebentar ya, dari Pak Wawan Setiawan. Pak Effendi, apakah program tabungan di Bravo sudah mendapatkan izin dari lembaga keuangan pemerintah? Dan untuk Mbak Rifa, apakah dalam menyusun budgeting dari kami HOD jika dipangkas dengan BOD, bagaimana sebaiknya sikap kita pada saat berdiskusi dengan mereka? Mungkin Effendi dulu, silakan Fen. Ya, terima kasih Wilson. Memang produk kita ini sebetulnya perpanjangan fitur ya, ini salah satu fitur dari DPLK ya. Jadi DPLK itu memang itu sudah mendapatkan izin dari lembaga pemerintah dan semua aturannya itu sudah ada. Nah, Bravo ini hanya fiturnya sehingga Bapak dan Ibu yang mengikuti DPLK Generali dengan Bravo itu bisa melakukan penarikan dana. Dan itu kita juga sudah mendapatkan izin dari OJK. Jadi ini bukan produk baru, tapi ini hanya fitur dan itu adalah bagian dari DPLK General Indonesia. Demikian, Wilson. Baik, secara regulasi saya tambahkan sedikit bahwa DPLK General Indonesia sudah berdiri semenjak tahun 2015 dan sudah disahkan juga oleh Menteri Keuangan. Jadi karena di sini cuma fitur, jadi kami secara produk dan secara finansial keuangan sudah mendapatkan izin dari pemerintah dan juga dari pejabat yang terkait. Ya, Mbak Rifa mungkin boleh dibantu untuk tadi pertanyaannya Pak Wawan, bagaimana jika pada saat budget dipotong, bagaimana kita harus bersikap pada oke. saat berdiskusi? Oke, jadi yang paling pertama adalah cari tahu dulu alasannya kenapa dipotong gitu ya. Kenapa mereka menganggap budget kita nggak perlu. Jadi sebetulnya itu, aku nggak bisa ngasih satu jawaban yang bisa fit ke semua kasus gitu kan. Karena kan pasti alasannya beda-beda gitu kan. Hmm. Jadi yang pertama cari tahu dulu alasan mereka itu apa, ya baru kita analisis dari situ gitu. Dan selalu tawarkan yang namanya win-win solution gitu ya. Tawarkan mereka untuk ketemu di tengah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kasih disclaimer gitu. Oke, contohnya gini, misalkan budget promosi kita mau dikurangin gitu ya. Nah, kita bilang gini, tapi kalau budget promosinya dikurangin 20%, ya kira-kira angka penjualan akan turun sekitar 5%. Ya. Jadi masalah atau enggak gitu. Jadi kasih disclaimer yang seperti itu gitu. Atau misalkan kalau di operasional gitu kan. Tapi kalau misalkan jumlah tim CS saya nggak bisa ditambah, customer service misalkan gitu kan, maka waktu untuk nyelesain komplain yang biasanya dalam 4 jam, bisa tambah lama menjadi 6 jam kayak gitu. Kasih disclaimer yang seperti itu. Baru nanti biasanya ketemu di tengah gitu sih. Jadi ini harus dipelajari case by case gitu ya. Cari tahu dulu kenapa ditolak gitu. Oke, ketika untuk ketemu di tengahnya kasih tahu itu oke, saya bisa ngurangin seperti yang kamu mau gitu kan. Tapi resikonya ini loh A B C D, are you okay with that or not kayak gitu sih.
Ya, berarti, ya dengan kata lain kalau misalnya kita tidak ingin dipotong budget berarti justifikasi kita harus kuat, Hmm, tapi pada saat misalnya harus dipotong pun mm, begitu berarti kita juga mm, sebagai HOD juga harus bisa propose bahwa ini mm. risiko yang Pasti akan ada kita hadapi begitu resikonya, ya? betul, betul. Siap. Oke, thank you Mbak Rifa. Saya lanjut tadi yang pertanyaan Pak Ahmad Fauzan tadi, sudah ada informasi tambahan. Jadi fixed cost yang dimasukkan tadi adalah sewa mobil, Mobdemop area allowance. Oke. Kalau untuk sewa mobil sebenarnya kan cost driver-nya I think udah jelas ya, karena kan ketika kita nyewa mobil itu kan ada red card-nya kan. Ya, Ya, maka sebenarnya cara vendor bikin red card itu adalah cost driver-nya kita gitu. Yang susah itu memang kalau area karena bisa jadi kita nggak tahu nih ekspansinya mau ke area mana gitu kan. ya. Karena kan ya beda area pasti biaya penetrasinya itu kan berbeda gitu. Nah, aku kalau untuk situasi yang uncertain kayak gitu, aku tuh biasanya ngambil median sih, ngambil angka tengah aja gitu. Jadi jangan terlalu konservatif, tapi jangan terlalu ketinggian juga angkanya gitu. Aku sih biasanya kayak gitu. Jadi misalkan kayaknya ada kemungkinan yang murah nih ya murah Hmm, misalkan itu penetrasinya ke Bandung. Bandung masih hmm, dekat dari Jakarta gitu kan. ya. Terus yang paling ekstrimnya mau ke Papua. Papua selain jauh di sana memang harganya juga lebih mahal daripada Jakarta gitu kan. Nah, Hmm, jadi jangan cuman pakai angka Bandung doang, jangan cuman pakai angka Papua doang ya kira-kira ketemu di tengah aja gitu sih. Itu cara paling aman, tapi sebisa mungkin sebenarnya tetap lebih bagus kalau kita punya rencana yang solid di awal tahun, yang ya. detail gitu. Per kotanya tuh kota apa aja. Kenapa? Supaya ketika nanti aktualnya ada varian, ada selisih antara budget dengan aktual, kita tahu penyebabnya apa. Oh iya, kemarin kita ngebudgetinnya ke Surabaya, tapi ternyata akhirnya malah jadi sampai ke Mhm, Bali gitu loh. mhm, Jadi kan kita tahu kan ini missing-nya tuh di mana. Jadi sebisa mungkin ini dan aku bahkan ngelakuin ini waktu aku masih kerja di startup yang sangat-sangat dynamic gitu kan. mhm. Yang sangat-sangat dynamic itu tetap aku lakuin gitu. Walaupun aku tahu ini pasti kayak dalam 3 bulan 4 bulan juga berubah gitu. Tapi nggak apa-apa, aku tetap bikin sedetail itu supaya ketika ada selisih aku tahu gitu. Ini penyebabnya di mana gitu dan nanti biasanya sepanjang tahun aku suka juggling kalau misalkan memang ada hal-hal yang nggak terduga kan kayak corona gini kan itu nggak sesuatu yang tahu Ya, ketika bikin budget dulu kan ya. who knows gitu kan. Nah, biasanya itu aku akan mindahin nih dari satu kamar ke kamar yang lain gitu, dari satu expense ke expense yang lain. Nah, itu akan susah aku lakukan kalau aku sejak awal nggak punya budget yang detail kan. Oke. Thank you Mbak Rifa. Saya lanjut ke Pak Christoporus Indra. Bagaimana cara memberikan perubahan pola budgeting yang sudah mendarah daging di sebuah perusahaan? Karena sudah punya template sendiri dan template-nya itu menggunakan inflation rate ya dikalikan dengan actual cost. Ya, Bagaimana cara mengatasi divisi yang selalu menekan finance untuk membesar-besarkan anggaran biaya mereka? Silakan, Mbak. oke. Kuncinya adalah ya, ini ada 2 hal. Yang pertama, kamu harus deketin langsung pimpinan tertinggi di perusahaan itu. Ya, jadi message-nya, ya pesannya bahwa kalian tuh harus berubah ya, akan lebih efektif itu kalau datang dari mulut mereka gitu. Karena kalau kita finance sibuk koar-koar tapi nggak didukung sama CEO-nya gitu kan, ya ya percuma gitu kan. Akhirnya kita cuman kayak dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu gitu kan. Nah, jadi kalau saran aku yang pertama itu, ya kita harus approach langsung bahwa dan harus CEO-nya itu langsung ngomong ke timnya bahwa ini harus berubah gitu. Ya nggak bisa lagi pakai pendekatan yang sesimpel itu gitu, terutama kalau bisnisnya udah makin kompleks. Nah yang kedua deketin juga kepala dari masing-masing divisi gitu. Kalau sebisa mungkin tuh kita tuh jadi tim finance yang berguna gitu ya buat mereka gitu. Atau jadi kalau kamu bukan di finance atau dimanapun itu, jadilah orang yang berguna buat mereka supaya mereka ngerasa quote and quote punya hutang budi sama kita gitu. Jadi Ya. sehingga ketika kita minta pengen ngerubah sesuatu, mereka akan jadi lebih ngedukung gitu sih. Dan itu aku selalu ngelakuin itu setiap kali masuk ke suatu perusahaan, aku nggak langsung merubah-rubah gitu. Aku cari tahu dulu pain points mereka tuh apa. Ya masalah-masalah mereka yang bisa aku bantu tuh apa gitu. Setelah mereka ngerasain apa yang bisa aku bantu buat mereka, ya mereka juga akan jadi lebih ikhlas untuk balik ganti bantu aku juga gitu. Bukannya aku ngajarin kerja nggak ikhlas sih ya, tapi well I mean ini kan perang kepentingan ya, kalau Mhm. yang namanya kerja it's a politik gitu kan. Jadi salah satu caranya sih kayak gitu. Jadi dengan nggak usah ngedeketin semua orang di divisi itu, kamu deketin aja satu orang yang memang punya peranan kunci di situ dan biasanya memang HOD-nya gitu kan. Ya be useful for them supaya mereka lebih mau ngedengerin kita gitu.
Nah ini juga kalau dua hal ini udah kita lakukan, ya masalah kayak budget digede-gedein atau masalah pakai formula yang simpel aja gitu ya, itu nanti pelan-pelan mereka mau berubah dengan sendirinya. Tapi sebelum melakukan itu semua ya, sebelum sampai ke CEO, sampai segala macam itu, pastikan mereka udah teredukasi dengan baik dulu sih, gitu. Karena bisa jadi mereka nggak tahu kenapa itu salah gitu loh. Mereka tuh nggak bisa connecting the dots gitu. Mereka tuh nggak bisa nggak paham apa korelasinya Mhm. dengan kesalahan mereka tuh ya, impact-nya untuk perusahaan tuh apa gitu, pengaruhnya ke mereka sendiri sebagai pekerja tuh apa gitu. Bisa jadi semua yang aku sampaikan di malam ini, ya dalam presentasi ini mereka tuh nggak paham gitu. Bisa jadi mereka Baik. ngerasa budget tuh nggak segitu pentingnya. Jadi mulai dari situ dulu. Kalau udah coba diedukasi masih nggak mempan, baru step up sih, baru escalate isunya ke atas. Baik. Mbak Rifah, 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan lagi bagaimana Mbak? Masih Oh iya boleh boleh, nggak apa-apa. 2 ya, kita habisin ya yang masuk di Boleh, Q&A ya. ya. Saya utamakan dulu Pak Hidayat Mufti. Mhm, Bu Rifah, ini soal budgeting, corporate objective, profit naik 45% dari tahun sebelumnya, mhm, GA division objective menurunkan biaya penggunaan listrik sebesar 30 juta rupiah per bulan. Bagaimana contoh mhm. ide atau implementasinya? Oke, jadi keuntungannya mau dinaikin 45%. Yes. Oke, Kemudian dari heeh, situ diimplementasikan GA Division, objektif mereka adalah menurunkan mhm, biaya penggunaan listrik sebesar 30 juta per bulan. mhm. Nah, bagaimana contoh untuk bagaimana ada saran Kak untuk implementasinya seperti apa? Untuk menyatukan 2 goal tersebut. Oh, oke oke oke. Ya sebenarnya sih kan ini korelasinya kuat ya, karena kalau misalkan beban GA-nya turun, beban listriknya turun, otomatis kan keuntungannya naik gitu kan. Ini Ya. sebenarnya termasuk nggak conflicting sih, masih make sense gitu dengan cara kayak gitu. Tapi mungkin yang harus dipikirin ya, dengan ngurangin beban listrik nih ada impact-nya nggak ke penjualan gitu sih, aku Mhm, sih khawatirnya gitu. Kalau cuman sekedar kayak ngurangin orang yang suka boros-boros listrik gitu ya, itu sih nggak apa-apa. Karena kan nggak akan ada pengaruhnya juga mhm. kan ke angka penjualan kita. Nah, tapi yang sensitif misalkan kalau misalkan listrik udah dimatiin, padahal tim sales tuh masih lembur buat ngerekap, misalnya kayak gitu, gitu kan. Atau hal-hal yang penting-penting banget, yang emang bener-bener krusial buat perusahaan, kalau itu di-cut tuh takutnya akibatnya apa gitu sih. Jadi kita tuh harus tahu sih sebab dan akibat dari angka-angka kita gitu. Kalau ini sampai dikurangin, kira-kira akibatnya apa, fatal atau enggak gitu. Kalau memang nggak fatal ya nggak apa-apa, berkorban Ya, dikit aja gitu kan. Karena itu tadi ada prioritas dan ada hal yang harus dikorbanin sih. Gitu. baik. Thank you Mbak. 1 pertanyaan terakhir nih, Ya, Bu boleh minta langkah-langkah efektif, misalkan ada uang muka bond merah belum terrealisasi sampai lebih dari 3 bulan dari departemen lain, heeh. itu apa yang sebaiknya dilakukan oleh tim finance, perusahaan? Silakan. Jadi ada yang minta apa, advance ya? Eee, Terus bond belum bond merah ini, bond merah, merah? belum terrealisasi. Oke, aku nggak terlalu paham maksudnya apa, tapi kalau di perusahaan-perusahaan aku tempat pernah kerja, jadi Mhm, kalau segala sesuatu yang sifatnya ngambil duit dari perusahaan, ya misalkan kayak, oke ini ngambil uang untuk DP vendor gitu kan, tapi mhm, lalu invoice dari vendornya nggak datang-datang gitu kan. Nah terus misalkan ngambil advance karyawan gitu kan, terus nggak jelas nih report pertanggungjawabannya mana gitu kan, dia minta mau keluar kota katanya 2 juta, tapi pertanggungjawaban atas 2 juta itu nggak datang-datang. Nah, itu biasanya dibikin SOP kalau dalam, berapa bulan ya setelah tanggal jadi kan ketika mereka minta uangnya, itu kan biasanya ada estimated settlement date-nya gitu kan ya, estimasi di-settle-nya kapan. Kalau masih nggak di-settle juga gajinya dipotong sama HRD, itu mmm, mempan banget. baik. Thank you, Mbak. 1 pertanyaan boleh nggak, Mbak? Ini soalnya, pesertanya raise hand terus Ah, dari tadi. boleh boleh. Silakan. Pak Taufik Kusman, budget penjualan dibuat berdasarkan target penjualan atau berdasarkan target produksi? Oke, target penjualan. Jadi Target nanti penjualan ya? ya dari penjualan baru nanti tim produksi hitung-hitung kalau pengen jual sebanyak itu harus produksi berapa banyak gitu. Ya, berarti target penjualan dulu turun ke Ya. target produksi Ya, baru nanti. tapi, complicated-nya gini, tim sales-nya juga harus tahu bahwa yang namanya pabrik punya maksimum capacity, gitu. Oke, Jadi harus tahu itu, gitu. Karena pabrik itu nggak bisa seenak-enaknya mau naikin produksi 10 kali lipat, gitu. Itu nggak kayak gitu, nggak sesimpel itu. Jadi tim sales-nya juga harus well educated juga mengenai baik. maximum capacity mereka. Baik, thank you Mbak Rifah. Effendi, sebelum kita pamit, ada yang mau disampaikan mungkin, Fen? Ya, bagi Bapak dan Ibu, kalau misalnya ingin bergabung dengan Bravo ya, bisa menghubungi kami. Dan saran saya ya, makin besar Bapak dan Ibu mengaplikasikan gaji ke Bravo atau DPLK, itu maka
otomatis Bapak dan Ibu akan mendapatkan additional saving yang lebih besar. Tapi kalau kecil juga nggak apa-apa, ya dicoba dulu. Kalau Bapak dan Ibu ingin bertanya lebih lanjut, nanti kita ada Bravo Talk ya setiap hari. Jadi Bapak dan Ibu bisa bergabung, kita bisa berbincang-bincang dan tanya jawab lebih lanjut lagi mengenai Bravo DPLK General. Demikian, Ivan. Baik, thank you, Fen. Mbak Arifah, ada yang mau disampaikan sebelum kita pamit, Pak? Paling kalau saran aku, ini apa yang aku sampaikan ke hari ini jangan berhenti cuma di kalian aja, karena ini sebenarnya knowledge yang harus dipahami oleh semua orang di kantor gitu. Walaupun tadi aku bilang PIC-nya adalah HOD, tapi sebenarnya aku tahu itu yang ngerjain sebenarnya asisten mereka gitu, staff-nya, supervisor, asmen atau siapa gitu kan. Nah, jadi ini awareness-nya harus mulai dari ya lapisan yang paling bawah gitu. Jadi di-share juga supaya karena kalau semua orang paham konsepnya, ya bikin budget tuh nggak harus painful itu gitu, nggak kayak harus kayak perang dunia keempat gitu kan. Baik. Lagi sih. Baik, thank you Mbak Rifa untuk waktunya, thank you Fendi untuk waktunya. Ya, Stay Thank you safe ya. semuanya. Apalagi thank sekarang you kondisi semuanya. cuaca lagi kurang baik, jadi kita sebaiknya lebih menjaga kesehatan dibandingkan sebelumnya karena ada kondisi pandemi juga. Nah, sebelum saya pamit, saya ingin menginformasikan sedikit informasi, boleh ditampilkan slide-nya mungkin. Ini adalah event yang tadi disampaikan oleh Fendi bahwa kita setiap hari hadir jam 12.15, 18.30, pukul 19.30, Senin sampai Jumat. Bapak dan Ibu bisa scan, bisa pendaftar melalui link yang ada di layar. Nanti Bapak dan Ibu bisa berdiskusi nanti dengan tim dari Bravo DPLK General Indonesia. Nah, event kita yang terdekat berikutnya adalah, silakan, HR in the New Age. Jadi kalau tadi kita hari berbicara tentang finance gitu ya. Nah, bagaimana dengan HR di New Age ya? Nanti narasumber kita Muhammad Cipta Suhada, dia merupakan Gojek People Partner Lead, tanggal 17 Februari 2021 jam 14 sampai dengan 15.30. Jadi bagi Bapak dan Ibu, silakan langsung scan QR code yang ada di layar Bapak dan Ibu atau klik link yang ada di pojok kanan bawah. Itu semua informasi yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih untuk sahabat Bravo General yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kami izin pamit, stay safe, salam Bravo. Thank you Bye-bye. semuanya. Bye. Bye-bye.